Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, kembali lagi dalam pelajaran fisika. Jadi hari ini kita tidak akan melakukan meet, ya, tidak akan melakukan meet, namun Bapak sudah membuatkan kalian video. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan gelombang bunyi pada dawai dan juga pada pipa organa, baik itu yang tertutup maupun yang terbuka. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang pipa organa pada dawai. Contohnya bisa kita lihat ya seperti pada gitar, kemudian pada biola, pada sesando, pada piano, dan lain sebagainya. Ya, segala jenis alat musik yang menggunakan tali atau senar sebagai penghasil bunyinya. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana frekuensi yang dihasilkan melalui tali tersebut, berapa besar frekuensinya, dan berapa besar panjang gelombangnya. Nah, di sini sudah ditampilkan gambar tentang gelombang yang dibentuk dari sebuah dawai atau sebuah senar. Ya, bisa kalian lihat. Jadi, untuk nada dasar, ya nada dasar yang dibentuk pada dawai, itu panjang talinya itu hanya membentuk setengah lambda. Kemudian di nada atas pertama, ya nada atas pertama, panjang talinya terbentuk sebesar satu buah gelombang. Ya. Nah, kemudian nada atas kedua atau nada tinggi kedua, dia membentuk 3/2 lambda. Sedangkan nada atas keempat membentuk 2 lambda dan seterusnya. Jadi setiap kenaikan satu buah nada, ya kenaikan satu buah nada atas, maka panjang gelombangnya juga akan naik sebesar setengah lambda. Ya, akan naik sebesar setengah lambda. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti ini, semakin tinggi frekuensinya, ya semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi nadanya, maka lambdanya nanti akan semakin kecil. Ya, semakin tinggi nadanya, maka lambdanya akan semakin kecil. Tetapi frekuensinya akan semakin besar. Karena kita tahu sendiri, tinggi rendahnya nada tergantung pada frekuensi. Jadi semakin tinggi nada, frekuensinya juga semakin kecil. Tetapi panjang gelombangnya itu akan semakin kecil. Ingat ya. Nah, kemudian nada pada dawai. Nah, untuk menghitung bagaimana besar lambda dan frekuensi serta kecepatan yang dihasilkan pada dawai, nah, kita gunakan persamaan ini. Jadi yang pertama, lambda per n sama dengan 2L. Lambda n sama dengan 2L per n plus 1. Jadi digunakan untuk menghitung berapa panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, nanti akan ada namanya nada atas, ada nada dasar, dan juga ada nada harmonis. Nada harmonis, misalkan nada harmonis kelima, berarti n-nya itu sama dengan 4. Ya, n-nya sama dengan 4, karena di sini kita tahu bahwa n dimulai dari 0. N dimulai dari 0. Jadi kalau dia bilang nada harmonis kelima, berarti n-nya sama dengan 4. Kalau dibilang n nada harmonis ke-10, berarti n-nya sama dengan 9. Nah, kalau untuk nada dasar itu berarti nada n-nya itu sama dengan 0. Nada dasar n-nya sama dengan 0. Tapi kalau nada atas 1 berarti n-nya 1. Nada atas 2, n-nya 2. Nada atas 3, n-nya 3. Dan seterusnya. Dan nada atas n-nya sama dengan yang dimaksud dari soalnya. Jadi untuk mencari lambdanya, lambda ke n sama dengan 2L per n plus 1. Ingat, n ini adalah nadanya. Ya, n plus 1. Sedangkan untuk menghitung frekuensi, seperti konsep kita di awal di materi gelombang, ya frekuensi itu adalah kecepatan dibagi dengan lambda. Jadi kalau ditanya frekuensi kelima, berarti frekuensi nada atas kelima, berarti kecepatan dibagi dengan lambda nada kelima. Nah, kemudian untuk menentukan kecepatannya, kecepatan pada dawai itu tergantung dari senarnya. Ya, jadi mengapa bunyi senar itu berbeda-beda? Karena kecepatan yang dihasilkan dari gelombang senar tersebut juga beda-beda. Ya, tergantung dari tegangan talinya atau gaya yang diberikan pada tali, kemudian panjang talinya,
serta massa talinya, ya. Atau massa jenis tali juga mempengaruhi di sini, serta ukuran luas penampangnya, ya. Nah, kenapa bisa luas penampangnya dan itunya berpengaruh? Itu bisa kalian lihat di sini. Ya, bisa kalian perhatikan di sini, anak-anak. Jadi, kan V sama dengan akar F kali L per M. Nah, kita tahu sendiri bahwa Rho itu adalah massa per volume. Berarti massa sama dengan Rho dikali volume. Kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti F dikalikan dengan L. Massa sendiri itu adalah Rho dikalikan dengan volume. Ya, volume itu sendiri adalah luas penampang dikalikan dengan panjang. Ya, atau dikalikan dengan tinggi, sama saja. Nah, berarti akar F, ya, akar F dikali L per Rho, volumenya kita ubah jadi luas penampang dikalikan dengan panjang. Jadi pangkalnya coret, sehingga kecepatan bisa kita gunakan persamaan ini. Ya. Jadi F per Rho dikalikan luas penampang. Jadi semakin besar massa talinya, maka kecepatannya semakin kecil. Semakin besar luas penampangnya, kecepatannya juga kecil. Dan semakin besar massa jenis tali, maka kecepatannya juga kecil. Kecepatan kecil, frekuensinya kecil. Tapi lambda yang dihasilkan besar. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke pipa organa. Tadi, ya, kita lanjutkan ke pipa organa. Nada pada pipa. Tadi di awal sudah Bapak singgung ya bahwa nada pada pipa itu terbagi menjadi dua. Ada yang pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, pipa organa itu sendiri adalah biasanya berupa pipa yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan nada dengan frekuensi tertentu. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti alat musik tiup, saksofon, ya, seruling, klarinet, dan lain sebagainya, trompet, ya, dan lain sebagainya, anak-anak. Nah, untuk nada pada pipa organa terbuka itu mirip dengan nada pada senar, ya. Jadi terbentuknya gelombang pada pipa terbuka mirip dengan terbentuknya gelombang pada dawai. Jadi untuk nada dasarnya, panjang talinya itu hanya membentuk setengah lambda, ya. Jadi itu untuk nada dasarnya. Kemudian nada atas satu, dia membentuk satu buah lambda atau satu buah gelombang. Dan nada atas kedua membentuk 3/2 lambda. Jadi setiap kenaikan nada atas, maka yang dibentuk gelombang yang dibentuk juga akan bertambah setengah. Ya, gelombang yang dibentuk juga akan bertambah setengah. Oke. Sama untuk menghitungnya sama seperti dengan pada dawai tadi, anak-anak. Ya, jadi lambda ke n sama dengan 2L per n plus 1. Sedangkan frekuensi ke n sama dengan kecepatan per lambda ke n. Pak, kenapa tidak ada rumus kecepatan di sini? Ya, kecepatannya itu adalah kecepatan bunyi atau kecepatan lambat bunyi di udara. Ya, jadi kecepatan lambat bunyi di udara sama seperti kecepatannya pada efek Doppler, anak-anak. Jadi kecepatannya adalah 340, sudah ditetapkan, ya, 340. Jadi seperti itu. Nah, kebalikannya pada pipa organa tertutup, ya. Kalau tadi pada nada dasar di pipa organa terbuka sudah terbentuk setengah lambda, di pipa organa tertutup itu terbentuk 1/4 lambda. Tapi kenaikannya sama, ya. Kenaikannya sama, setiap naik satu nada, maka gelombang yang dibentuk naik sebesar setengah gelombang, ya. Setiap kenaikan satu nada, gelombang yang dibentuk tetap akan naik setengah. Tapi mulainya saja yang berbeda. Jika tadi pada terbuka L-nya dimulai dari setengah lambda, sedangkan di sini L-nya dimulai dari 1/4. Sehingga persamaan untuk menentukan lambdanya itu sama dengan 4 dikali L per 2N plus 1. Ya, 4 dikali L per 2N plus 1. Sedangkan untuk menentukan frekuensinya tetap sama. Ya. Nah, biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Tali panjangnya 5 meter terbentuk 20 gelombang yang ditenggangkan dengan gaya 2 Newton.
dirambati dengan gelombang transversal dengan kecepatan 40 meter per second. Masa tali dan frekuensi nada atas ketiga adalah jadi kalian harus hitung dulu ya masa talinya, baru cari frekuensi nada atas ketiganya. Oke. Jadi di sini sudah dikasih tahu panjang talinya sama dengan 5 meter. Nah, terbentuk 20 gelombang ini tidak mempengaruhi ya. Jadi kalian abaikan. Kemudian diberi gaya dengan 2 Newton dan kecepatannya 40 meter per second. Nah, kita tahu bahwa kecepatan tadi sama dengan akar F dikalikan dengan L per massa. Massa ini yang ditanyakan. Kecepatannya tadi 40 sama dengan akar F-nya 2, panjang talinya 5 per massa. Nah, 40 akarnya hilang, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. 40 kuadrat itu hasilnya 1600 ya, sama dengan 10 M. Jadi M-nya sama dengan 1/160 kilogram. Jadi inilah masanya. Kemudian frekuensi nada atas ketiga. Nah, nada atas ketiga berarti N-nya sama dengan 3. Ya, N-nya sama dengan 3. Itu ada bilang frekuensi nada harmonis ketiga, berarti N-nya sama dengan 2. Ya, itu bedanya harmonis dengan nada atas. Oke, kita lanjutkan. Berarti F itu tadi kecepatan dibagi dengan lambda. Nah, ya kecepatannya 40, lambdanya 2L per N plus 1. Nah, berarti 40 dibagi lambdanya 2, panjangnya sendiri tadi ada 5 meter, per nada atas ketiga berarti N-nya 3, per 4 jadinya ya. Nah, jadi 40 jadi 40 per 10 per 4. Ini bisa kita coret. Jadi 4-nya naik sehingga frekuensinya nada atas ketiga adalah 4 dikali 4, 16 Hz. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Sebuah pipa mempunyai panjang 100 cm. Pipa tersebut akan difungsikan menjadi pipa organa tertutup dan terbuka. Jika kelahiran bunyi di udara 340, tentukan frekuensi nada atas ketiga pada masing-masing pipa. Oke, nanti kita cari dulu frekuensi untuk terbuka ya. Frekuensi untuk terbuka nomor 2 itu sama dengan kecepatan dibagi dengan lambda. Ya. Nah, ketiga berarti pakai lambda yang untuk ketiga. Nada atas ketiga maksudnya ini ya. Nada atas ketiga. Nah, berarti V-nya 340 per lambda ketiga, berarti untuk terbuka kita pakai 2L per N plus 1. Berarti 340 dibagi 2 dikali 1 per ketiga, N-nya 3 per 4 jadinya ya. 340 2 per 4 bisa jadi setengah per 1 per 2. Nah, jadi sama dengan 680 Mars. Sedangkan untuk yang frekuensi tertutup itu sama dengan kecepatan dibagi dengan lambda juga sama. Kecepatannya 340 dibagi dengan, cuma bedanya di sini lambdanya ya.
Jika tadi kita pakai 2L, ini kita pakai 4L per 2N plus 1. Jadi 340 per 4L, 4 dikali 1 per 2 dikali 3, 2 dikali 3, 6, tambah 1, 7. Jadi 340 dikali 7 per 4. Nah, 340 dikali 7 per 4. Nah, itu berapa hasilnya? 340 dibagi dengan 4 dikali dengan 7. Hasilnya 590 Hz. Nah, jadi nada tinggi yang dihasilkan pada pipa organa terbuka nada atas ketiganya itu lebih besar frekuensinya dibandingkan si pipa organa tertutup. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 3. Pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup memiliki panjang pipa yang sama. Berarti L terbuka sama dengan L tertutup. Tentukan perbandingan frekuensi pada nada harmonis ketiga pada masing-masing pipa. Oke, berarti frekuensi untuk terbuka berbanding dengan frekuensi untuk tertutup. Sama dengan kecepatan dibagi dengan lambda terbuka per kecepatan dibagi dengan lambda tertutup. Kecepatannya sama, bisa kita coret ya. Berarti ini frekuensi untuk terbuka per frekuensi untuk tertutup. Ya, ini bisa kita naikkan jadi lambda tertutup berbanding dengan lambda terbuka. Nah, jadi sama dengan frekuensi terbuka berbanding dengan frekuensi tertutup sama dengan lambda tertutup itu tadi 4L per 2N plus 1 per 2L ya, N plus 1. Nah, L-nya bisa kita coret, 2-nya bisa kita coret, ini jadi 2, ini jadi 1 ya. Dengan 2 per N-nya nada harmonis ketiga, berarti N-nya sama dengan 2 ya. Nada harmonis ketiga berarti N-nya sama dengan 2. 2 dikali 2 tambah 1 per 5 per 1 per 3. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah 6:5. Perbandingan pipa organa terbuka dan tertutup adalah 6:5 frekuensinya. Oke, jadi itu materi kita untuk hari ini. Nanti di slide selanjutnya itu ada soal. Di slide selanjutnya ada soal. Nanti silahkan kalian kerjakan. Minggu depan akan kita bahas sama-sama. Ya, akan kita bahas sama-sama. Karena minggu depan libur, jadi pembahasannya akan Bapak kirimkan melalui KC berupa video. Jadi kalian koreksi jawaban kalian, ya cukup tuliskan salahnya saja seperti biasa. Dan juga minggu depan kalian harus mengumpulkan tugas tempel, ya. Karena kita di KD ini tidak ada ulangan. Jadi untuk pengambilan nilainya melalui tugas yang hari ini dan juga tugas tempel di minggu depan. Jadi apa harap minggu depan kalian sudah mengumpulkan tugas tempel dan juga mengumpulkan tugas hari ini. Mengerjakan soal, ada 4 buah soal. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugas proyeknya, Bapak harap semuanya segera dikumpulkan. Ingat, paling terakhir itu adalah tanggal 18 Mei. Ya, tanggal 18 Mei, setelah itu tidak akan Bapak terima lagi. Jadi Bapak harap semuanya segera mengumpulkan tugasnya. Ya. Nah, jadi yang belum selesai diselesaikan, terutama Yohanes ya, jadi tolong Yohanes dikerjakan. Oke, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan nanti jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar di YouTube, di Classroom, ataupun bisa melalui WhatsApp. Sampai jumpa anak-anak, tetap bersemangat.